Pasukan elit merupakan kelompok terpilih dari prajurit yang dilatih secara khusus untuk menjadi pemenang dalam pertempuran. Mereka dikenal dengan kekuatan, ketangguhan, kecerdikan, dan sangatlah sulit untuk dikalahkan. Di masa lalu, beberapa pasukan elit ini dikenal sangat tangguh. Pada masa itu, perang biasanya melibatkan penggunaan pedang, tombak, perisai, panah, dan peralatan tempur lainnya yang memerlukan kontak fisik langsung. Berbeda dengan zaman sekarang di mana senjata nuklir dianggap sebagai senjata paling menakutkan, pasukan elit kuno ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa meskipun tanpa senjata modern. Berikut adalah 5 pasukan elit khusus dari zaman kuno yang pernah menjadi momok menakutkan bagi musuh-musuhnya. Heteroi, Alexander Agung, tokoh terkemuka dari Makedonia kuno yang terletak di timur Laut Yunani, adalah seorang pangeran yang kemudian menjadi Raja Makedonia, menggantikan ayahnya, Raja Filipus II. Alexander berhasil menaklukkan berbagai kerajaan, termasuk Yunani, Persia, Babilonia, India, Mesir, dan wilayah lainnya. Jika tidak meninggal di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi, mungkin ia akan memperluas wilayahnya lebih jauh lagi. Alexander selalu didampingi oleh pasukan setia dari Makedonia. Beberapa di antaranya terpilih dan dilatih menjadi unit khusus bernama Heteroi atau The Companions, pasukan taktis yang bertempur di samping Alexander dalam setiap pertempuran. Sejak masa Filipus II, Heteroi telah dibentuk khusus untuk melindungi raja. Di bawah kepemimpinan Alexander, pasukan ini menjadi lebih mematikan. Namun, setelah kematian Alexander, pasukan Makedonia menjadi terpecah. Pasukan Jaguar dan Elang, menurut Aztec History, menjadi prajurit merupakan cita-cita mulia bagi banyak pemuda Aztec kuno. Mereka mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk astronomi, puisi, dan agama. Pasukan Jaguar dan pasukan Elang adalah 2 kelompok pasukan elit Aztec yang terkenal brutal di medan perang, sering membawa pulang tawanan dan mayat musuh sebagai bukti kemenangan. Pasukan elit Aztec biasanya terpisah dari keluarga mereka, hidup dalam latihan dan disiplin keras. Mereka selalu berada di garis depan saat perang terjadi, diikuti oleh pasukan Aztec lainnya. Namun, bangsa Aztec menghilang secara misterius pada abad ke-16, diduga karena epidemi yang berkaitan dengan penyebaran bakteri Salmonella yang belum ada obatnya saat itu. Pasukan abadi. Pasukan abadi dari Persia tidak berarti mereka tidak bisa mati, tetapi mereka sangat ditakuti dan dianggap sulit untuk dibunuh. Pasukan elit ini ada pada masa Kekaisaran Achaemenid 550 SM 330 SM, dan berjumlah 10.000 orang, yang konon tidak pernah berkurang jumlahnya. Persia, yang sekarang dikenal sebagai Iran, adalah kekaisaran kuno yang sangat dihormati dan merupakan bangsa penakluk dengan banyak wilayah pendudukan. Berserker. Berserker merupakan pasukan pilihan dari suku Viking yang terkenal dengan kekuatan luar biasa dan diklaim memiliki kemampuan supranatural. Ketika mereka mencapai puncak kekuatan, mereka hanya terfokus pada penghancuran musuh. Kesulitan untuk mengalahkan mereka sangat tinggi, bahkan suku mereka sendiri kesulitan untuk mengendalikan mereka. Mereka dihormati sekaligus ditakuti oleh suku Viking karena kebrutalan mereka terhadap semua orang. Menurut catatan Britannica, pasukan ganas ini juga mempengaruhi penyebaran kepercayaan akan werewolf. Hal ini dikarenakan berserker sering mengenakan kulit binatang, seperti serigala dan beruang, sebagai baju perang. Para ilmuwan berpendapat bahwa kekuatan supranatural mereka mungkin berkaitan dengan penggunaan tanaman psikotropika yang menyebabkan halusinasi. Efek ini membuat mereka lebih berani dan tidak takut akan kematian, meskipun mereka bisa kehilangan memori untuk waktu yang singkat. Prajurit Sparta. Apakah keunggulan pasukan Sparta telah dilebih-lebihkan? Jawabannya adalah tidak.
Sejarah membuktikan bahwa pasukan Sparta memang merupakan salah satu pasukan elit terkemuka di dunia. National Geographic mencatat bahwa sejak usia dini, anak laki-laki Sparta dilatih untuk menjadi prajurit yang tangguh. Latihan yang sangat intensif dan keras, termasuk dipukuli hingga pingsan, adalah bagian dari pelatihan mereka. Bagi wanita Sparta, ini merupakan dilema terbesar. Mereka merasa bangga memiliki anak laki-laki, namun juga sedih karena menyadari bahwa anak-anak mereka akan terjun ke medan perang. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer. Mereka dikirim ke kamp pelatihan dan dilatih dengan keras. Kontribusi mereka nantinya akan sangat berharga bagi Sparta dalam pertempuran. Dalam situasi perang, pria Sparta berusia 20 hingga 60 tahun harus berpartisipasi di medan perang. Setiap tahun, Kongres Sparta memilih 300 prajurit terbaik dari Akademi Militer untuk menjadi pasukan elit pemerintah. Itulah 5 pasukan elit yang ada di masa kuno. Tanan ketangguhan mereka dikenang sampai masa kini.